Selamat datang kembali di Zona Sehat Lansia, tempat di mana kita selalu membahas topik-topik penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan banyak potensi, yaitu pepaya muda. Seringkali kita mendengar tentang manfaat pepaya matang, tetapi bagaimana dengan pepaya muda? Apakah ia juga memiliki keajaiban tersendiri? Terutama bagi tubuh yang semakin menua, video ini akan mengupas tuntas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang pepaya muda. Mulai dari potensi manfaatnya yang luar biasa, hingga risiko yang mungkin timbul jika tidak dikonsumsi dengan benar. Mari kita pahami bersama bagaimana buah tropis ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat para lansia, atau justru menjadi sesuatu yang harus dihindari. Tetaplah bersama kami untuk informasi lengkapnya. Seiring bertambahnya usia tubuh manusia, mengalami berbagai perubahan yang dapat memicu munculnya beragam permasalahan kesehatan. Bagi para lansia, tantangan ini seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah umum yang kerap dialami adalah gangguan PENS. Sistem pencernaan cenderung melambat, menyebabkan masalah seperti kembung, gas berlebihan, dan sembelit kronis. Hal ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi penyerapan nutrisi penting, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Bayangkan betapa frustrasinya ketika tubuh tidak dapat memproses makanan dengan efisien. Padahal, asupan nutrisi sangat krusial di usia senja. Selain itu, peradangan kronis juga menjadi momok yang menghantui banyak lansia. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun ketika peradangan berlangsung terus-menerus, ia dapat merusak jaringan dan organ, berkontribusi pada kondisi seperti radang sendi, penyakit jantung, dan bahkan beberapa jenis kanker. Rasa nyeri dan kaku akibat peradangan dapat sangat membatasi mobilitas dan kualitas hidup, membuat aktivitas sehari-hari menjadi sebuah perjuangan. Banyak lansia bergantung pada obat antiinflamasi, yang terkadang memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Masalah lain yang tak kalah serius adalah fluktuasi kadar gula darah. Diabetes type 2 seringkali menjadi diagnosis umum di kalangan lansia, atau setidaknya banyak yang berjuang dengan prediabetes. Pengelolaan gula darah yang buruk dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan saraf, masalah ginjal, dan penyakit jantung. Diet menjadi kunci utama dalam mengelola kondisi ini. Namun mencari makanan yang efektif dalam menstabilkan gula darah tanpa efek samping seringkali menjadi tantangan. Kesehatan jantung juga menjadi perhatian utama. Kolesterol tinggi, khususnya kolesterol jahat LDL, adalah faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung mengeras dan menyempit, sehingga penting untuk menjaga kadar kolesterol tetap terkontrol melalui diet dan gaya hidup sehat. Banyak lansia mencari cara alami untuk mendukung kesehatan kardiovaskular mereka. Bagi mereka yang aktif atau memiliki kulit sensitif, masalah penyembuhan luka dapat menjadi perhatian. Kulit lansia cenderung lebih tipis dan rapuh membuat mereka lebih rentan terhadap luka dan lecet. Proses penyembuhan luka juga melambat seiring bertambahnya usia, meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi. Mencari cara untuk mempercepat regenerasi kulit dan mencegah infeksi adalah prioritas. Kemudian, ada juga isu detoksifikasi tubuh. Seiring waktu, tubuh terakumulasi dengan toksin dari lingkungan dan proses metabolisme. Organ detoksifikasi utama, seperti hati dan ginjal mungkin tidak berfungsi seoptimal dulu. Dukungan untuk proses detoksifikasi alami tubuh menjadi penting untuk menjaga vitalitas dan mencegah penyakit kronis. Kerusakan oksidatif adalah proses alami yang terjadi di dalam tubuh akibat radikal bebas. Namun, pada lansia, akumulasi kerusakan oksidatif dapat menjadi lebih parah, berkontribusi pada penuaan dini, penurunan fungsi kognitif, dan perkembangan penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Antioksidan menjadi sangat penting untuk melawan efek merusak ini, meskipun masih dalam tahap penelitian awal. Kekhawatiran tentang risiko kanker juga meningkat seiring bertambahnya usia. Mencari makanan atau zat yang memiliki potensi anti-kanker adalah bagian dari strategi pencegahan yang proaktif. Efisiensi penyerapan nutrisi juga menurun pada lansia. Meskipun mereka mengonsumsi makanan bergizi, tubuh mungkin tidak dapat menyerap semua vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan. Ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang memengaruhi energi, fungsi kekebalan tubuh, dan kesehatan tulang. Terakhir, kesehatan tulang adalah fondasi mobilitas dan kemandirian di usia senja. Osteoporosis
kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan rentan patah, sangat umum terjadi pada lansia, terutama wanita. Asupan kalsium dan fosfor yang cukup, serta penyerapan mineral yang baik, sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah tulang yang melemahkan. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa para lansia membutuhkan pendekatan holistik untuk menjaga kesehatan mereka, termasuk melalui pilihan makanan yang cerdas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bisakah pepaya muda menjadi bagian dari solusi untuk beberapa tantangan ini? Setelah memahami berbagai permasalahan kesehatan yang sering dihadapi para lansia, mari kita bahas bagaimana pepaya muda berpotensi menjadi sekutu dalam menjaga kesehatan mereka. Pepaya muda, meskipun belum matang sempurna, menyimpan sejumlah senyawa bioaktif yang menarik perhatian para peneliti dan praktisi kesehatan. Salah satu kandungan paling menonjol dalam pepaya muda adalah konsentrasi papain yang sangat tinggi. Papain adalah enzim proteolitik, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil, seperti peptida dan asam amino. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit, papain dapat menjadi penyelamat. Enzim ini membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih efisien, mengurangi beban pada sistem pencernaan yang mungkin sudah melambat. Dengan pencernaan yang lebih baik, penyerapan nutrisi juga dapat meningkat, memastikan tubuh mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal. Selain perannya dalam pencernaan, papain juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa efek antiinflamasi papain dapat dibandingkan dengan beberapa obat antiinflamasi non-steroid NSAID yang umum digunakan. Ini berarti pepaya muda berpotensi membantu meredakan peradangan kronis yang terkait dengan kondisi seperti radang sendi, yang seringkali menyebabkan nyeri dan kekakuan pada lansia. Dengan mengurangi peradangan, pepaya muda dapat berkontribusi pada peningkatan mobilitas dan kualitas hidup. Tidak hanya itu, pepaya muda juga memiliki peran dalam pengelolaan gula darah. Ia mengandung serat unik, terutama pektin, yang dapat memperlambat laju penyerapan glukosa dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah. Mekanisme ini membantu mencegah lonjakan gula darah yang tajam setelah makan, sehingga berkontribusi pada stabilisasi kadar gula darah. Bagi lansia yang berisiko atau sudah mengidap diabetes tipe 2, ini bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam diet mereka, membantu menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Serat dalam pepaya muda juga tidak hanya baik untuk gula darah, tetapi juga untuk kesehatan jantung. Serat ini dapat mengikat kolesterol jahat LDL di saluran pencernaan dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Dengan demikian, pepaya muda dapat berperan dalam manajemen kolesterol, mendukung kesehatan kardiovaskular dan mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat lain yang menarik adalah kemampuannya dalam penyembuhan luka. Ekstrak dari pepaya muda, terutama getahnya, mengandung senyawa yang dapat mempercepat penutupan luka dan mengurangi risiko infeksi. Papain dalam getah pepaya muda bekerja dengan membersihkan jaringan mati dari luka, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan sel baru dan regenerasi kulit. Ini bisa sangat berguna bagi lansia yang proses penyembuhan lukanya cenderung lebih lambat. Pepaya muda juga dapat mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Kandungan serat dan enzimnya dapat membantu organ detoksifikasi, seperti hati, bekerja lebih efisien dalam menghilangkan toksin dari tubuh. Dengan mendukung fungsi hati, pepaya muda berkontribusi pada pembersihan internal dan pemeliharaan kesehatan organ vital. Sebagai sumber antioksidan, pepaya muda juga patut diperhitungkan. Ia mengandung tingkat antioksidan fenolik yang tinggi, yang merupakan senyawa kuat untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh dan berkontribusi pada penuaan dini, serta perkembangan penyakit degeneratif. Dengan mengonsumsi pepaya muda, lansia dapat meningkatkan pertahanan antioksidan tubuh mereka, melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Meskipun masih dalam tahap penelitian awal, beberapa studi menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam pepaya muda, seperti isothiocanates, mungkin memiliki sifat anti-kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker. Tentu saja, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini pada manusia. Namun ini menambah daftar potensi manfaat yang menarik. Selain itu, papain dalam pepaya muda tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan. Dengan memecah makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap, tubuh dapat memanfaatkan lebih banyak vitamin, mineral, dan nutrisi lain dari makanan yang dikonsumsi. Ini sangat penting bagi lansia
yang mungkin memiliki masalah penyerapan nutrisi. Terakhir, pepaya muda juga mengandung mineral penting seperti kalsium dan fosfor, yang krusial untuk kesehatan tulang. Ditambah dengan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan mineral, pepaya muda dapat berkontribusi pada pemeliharaan kepadatan tulang dan pencegahan osteoporosis, kondisi yang sangat umum dan melemahkan pada lansia. Singkatnya, pepaya muda menawarkan spektrum manfaat yang luas, mulai dari pencernaan yang lebih baik, pengurangan peradangan, kontrol gula darah, hingga dukungan untuk kesehatan jantung dan tulang. Namun, seperti halnya makanan protein lainnya, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsinya. Meskipun pepaya muda menawarkan segudang potensi manfaat bagi kesehatan lansia, sangat penting untuk memahami bahwa ada risiko dan batasan yang harus diperhatikan. Konsumsi yang tidak tepat justru dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bagian ini akan fokus pada solusi dan saran untuk mengonsumsi pepaya muda dengan aman dan efektif. Pertama dan terpertama, kita harus menyadari risiko yang terkait dengan pepaya muda. Salah satu kekhawatiran utama adalah kandungan lateksnya yang sangat tinggi. Lateks adalah getah putih kental yang keluar dari pepaya muda saat dipotong. Getah ini sangat mengiritasi dan dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah pada individu yang sensitif. Gejala alergi dapat bervariasi, mulai dari gatal-gatal, ruam kulit, hingga kesulitan bernapas yang serius. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memiliki riwayat alergi terhadap lateks atau buah-buahan tropis tertentu, sangat disarankan untuk berhati-hati atau bahkan menghindarinya sama sekali. Selain itu, konsentrasi papain dan serat yang tinggi dalam pepaya muda, meskipun bermanfaat, bisa menjadi terlalu agresif bagi perut yang sensitif. Bagi lansia yang memiliki riwayat masalah pencernaan, seperti sindrom iritasi usus besar IBS, atau kondisi lambung sensitif lainnya, mengonsumsi pepaya muda dalam jumlah besar, atau dalam bentuk yang salah, dapat menyebabkan iritasi lambung, sakit perut parah, atau diare. Penting untuk mendengarkan tubuh dan memulai dengan porsi yang sangat kecil. Risiko serius lainnya adalah interaksi dengan obat-obatan tertentu. Papain dalam pepaya muda memiliki efek antikoagulan, yang berarti ia dapat mengencerkan darah. Ini bisa menjadi sangat berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah antikoagulan seperti warfarin atau aspirin dosis tinggi. Kombinasi ini dapat meningkatkan risiko pendarahan internal yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, bagi lansia yang sedang menjalani terapi pengencer darah, konsultasi dengan dokter adalah langkah yang mutlak harus dilakukan sebelum mempertimbangkan untuk mengonsumsi pepaya muda. Dan yang paling krusial, pepaya muda sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Papain dalam pepaya muda berpotensi memicu kontraksi rahim, yang dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur. Ini adalah larangan yang sangat ketat dan tidak boleh diabaikan. Setelah memahami risiko-risiko ini, mari kita beralih ke solusi dan saran untuk konsumsi yang aman. Kunci utama dalam mengonsumsi pepaya muda adalah persiapan yang tepat. Jangan pernah mengonsumsi pepaya muda dalam keadaan mentah. Pepaya muda harus dimasak atau direbus secara menyeluruh. Proses pemanasan ini sangat penting karena ia membantu menonaktifkan sebagian besar lateks yang mengiritasi dan mengurangi kekerasan papain. Memasak pepaya muda hingga empuk akan membuatnya lebih aman dan mudah dicerna. Dalam banyak budaya, pepaya muda secara tradisional digunakan dalam masakan yang dimasak. Misalnya, ia sering ditambahkan ke dalam sup, kari, atau tumisan. Dalam hidangan-hidangan ini, pepaya muda direbus atau dimasak bersama bahan lain hingga teksturnya menjadi lunak. Ini adalah cara yang paling aman untuk mengonsumsinya. Untuk penggunaan dalam hidangan seperti acar atau salad, di mana pepaya muda tidak dimasak, ada metode persiapan khusus yang harus diikuti. Pepaya muda harus dicuci bersih, dikupas, dan dipotong, kemudian direndam dalam air garam atau air jeruk nipis selama beberapa jam. Proses perendaman ini membantu menarik keluar getah lateks dan mengurangi rasa pahit. Setelah direndam, pepaya muda harus dibilas berkali-kali dengan air bersih sebelum digunakan. Metode ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian ekstra. Bagi lansia yang baru pertama kali mencoba pepaya muda, sangat disarankan untuk memulai dengan porsi yang sangat kecil dan yang sudah diproses dengan benar. Setelah mengonsumsi porsi kecil, pantau reaksi tubuh Anda selama 24 jam. Perhatikan apakah ada tanda alergi, gangguan pencernaan, atau efek samping lainnya. Jika tidak ada reaksi negatif, Anda bisa secara bertahap meningkatkan porsi. Namun, tetap dalam batas wajar. Yang paling penting dari semua saran ini adalah
konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Ini adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, penyakit jantung, atau masalah pencernaan kronis, atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Profesional kesehatan dapat memberikan nasihat yang dipersonalisasi, mempertimbangkan riwayat kesehatan Anda, dan memastikan bahwa konsumsi pepaya muda tidak akan berinteraksi negatif dengan pengobatan atau kondisi Anda. Mereka juga dapat membantu menentukan porsi yang aman dan frekuensi konsumsi yang tepat. Dengan mengikuti panduan ini, para lansia dapat berpotensi menikmati manfaat kesehatan dari pepaya muda sambil meminimalkan risiko yang ada. Kesadaran dan kehati-hatian adalah kunci setelah menjelajahi berbagai aspek pepaya muda, mulai dari potensi manfaatnya yang mengesankan hingga risiko yang perlu diwaspadai. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting, terutama dalam konteks kesehatan lansia. Pepaya muda bukanlah sekadar buah biasa. Ia adalah sumber senyawa bioaktif yang kuat, terutama enzim papain, yang menawarkan spektrum manfaat kesehatan yang luas. Secara ringkas, pepaya muda memiliki potensi besar untuk mendukung kesehatan pencernaan. Lansia, kandungan papainnya yang tinggi dapat secara signifikan membantu memecah protein dan memfasilitasi proses pencernaan, mengurangi masalah umum seperti kembung dan sembelit yang seringkali menjadi keluhan utama di usia senja. Pencernaan yang lebih efisien berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, yang sangat krusial untuk menjaga vitalitas dan fungsi tubuh secara keseluruhan pada lansia yang mungkin mengalami penurunan efisiensi penyerapan. Lebih jauh lagi, antiinflamasi papain menjadikannya kandidat menarik untuk membantu meredakan peradangan kronis. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit degeneratif yang menyerang lansia, termasuk radang sendi, dengan potensi untuk mengurangi respons inflamasi tubuh. Pepaya muda dapat berkontribusi pada pengurangan nyeri dan peningkatan mobilitas, memungkinkan lansia untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif dan nyaman. Manfaat lain yang menonjol adalah perannya dalam pengelolaan kadar gula darah dan kolesterol. Serat unik dalam pepaya muda, terutama pektin, bekerja dengan memperlambat penyerapan glukosa dan membantu menghilangkan kolesterol jahat dari tubuh. Ini adalah kabar baik bagi lansia yang berjuang dengan diabetes atau berisiko penyakit jantung, menawarkan cara alami untuk mendukung kesehatan metabolik dan kardiovaskular mereka. Kemampuannya dalam mempercepat penyembuhan luka dan mendukung detoksifikasi tubuh juga merupakan poin penting bagi kulit lansia yang lebih rapuh dan sistem detoksifikasi yang mungkin kurang efisien. Pepaya muda dapat memberikan dukungan berharga dalam regenerasi sel dan pembersihan toksin. Ditambah lagi, kandungan antioksidannya yang tinggi menawarkan perlindungan penting terhadap kerusakan sel akibat radikal bebas, yang merupakan faktor kunci dalam proses penuaan dan perkembangan penyakit kronis. Namun, di balik semua manfaat ini, terdapat peringatan yang tidak boleh diabaikan. Potensi risiko yang terkait dengan konsumsi pepaya muda, terutama dalam bentuk mentah, adalah hal yang sangat serius. Kandungan lateks yang tinggi dapat memicu reaksi alergi parah pada individu yang sensitif. Selain itu, kekuatan papain dan seratnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada perut yang sensitif. Yang paling krusial, interaksinya dengan obat. Pengencer darah dan larangan mutlak bagi wanita hamil adalah poin-poin yang harus diingat dan dipatuhi dengan sangat ketat. Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah bahwa pepaya muda bukanlah obat ajaib yang bisa dikonsumsi tanpa pertimbangan. Sebaliknya, ia adalah makanan yang memiliki potensi besar, tetapi memerlukan pendekatan yang bijaksana dan hati-hati. Konsumsi yang aman bergantung sepenuhnya pada persiapan yang tepat, yaitu dengan memasak atau merebusnya secara menyeluruh untuk menonaktifkan zat-zat yang berpotensi berbahaya. Metode tradisional yang telah teruji dalam berbagai masakan menunjukkan cara terbaik untuk mengintegrasikan pepaya muda ke dalam diet bagi lansia. Prinsip mulai dari porsi kecil dan pantau reaksi tubuh adalah pedoman yang sangat penting. Individu memiliki respons tubuh yang berbeda, dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting dari semuanya, konsultasi dengan profesional kesehatan dokter atau ahli gizi adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Mereka adalah sumber informasi terbaik untuk menentukan apakah pepaya muda cocok untuk kondisi kesehatan spesifik Anda dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman tanpa mengganggu pengobatan atau kondisi medis yang sudah ada. Pada akhirnya,
Pepaya muda dapat menjadi tambahan yang bermanfaat untuk diet lansia yang sehat, asalkan dikonsumsi dengan pengetahuan penuh tentang manfaat dan risikonya, serta dengan persiapan yang cermat dan bimbingan profesional. Ini adalah contoh sempurna bagaimana makanan alami dapat menawarkan dukungan kesehatan yang signifikan, tetapi selalu dengan tanggung jawab dan kesadaran. Demikianlah pembahasan kita mengenai pepaya muda dan segala potensi serta peringatannya, khususnya bagi para lansia. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membantu Anda membuat keputusan yang tepat mengenai asupan makanan. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik, dan setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat sangat berarti. Kami di Zona Sehat Lansia selalu berkomitmen untuk menyajikan konten yang informatif dan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional sebelum melakukan perubahan signifikan pada diet atau gaya hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka, bagikan kepada teman dan keluarga Anda, dan yang terpenting, berlangganan channel Zona Sehat Lansia agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan bahagia.